Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya dari kelompok 3 akan menyampaikan materi metodologi dakwah yang berjudul dakwah dengan metode tulis. Kelompok 3 sendiri beranggotakan: yang pertama, saya sendiri Muhammad Taufik Nurisan, NIM 24, Hanifah Nurul Umah, NIM 23, Fitri Nurnitasari, NIM 36, Muhammad Noval Alasrofi, NIM 25, Muhammad Sultan Wirdiansyah, NIM 26. Materi yang akan kami jelaskan pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama, pengertian metode dakwah. Yang kedua, pengertian dakwah bil qalam atau tulis. Yang ketiga, bentuk-bentuk dakwah tulis. Dan yang terakhir ada strategi atau upaya yang dilakukan oleh para penulis agar dakwah bil qalam ini dapat berhasil. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian metode dakwah. Pengertian metode dakwah. Metode dakwah adalah cara-cara yang dipergunakan oleh seorang dai untuk menyampaikan materi dakwah, yaitu al-Islam atau sederetan kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu. Sementara itu, dalam komunikasi, metode dakwah ini lebih dikenal sebagai approach, yaitu cara-cara yang dilakukan oleh seorang dai atau komunikator untuk mencapai suatu tujuan tersebut atas dasar hikmah dan kasih sayang. Pengertian dakwah bil qalam atau tulis. Yang pertama, menurut Sufkasman yang mengutip dari Tafsir Departemen Agama Republik Indonesia menyebutkan, definisi dakwah tulis adalah mengajak manusia dengan cara bijaksana kepada jalan yang benar, menurut perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui seni tulisan. Yang kedua, menurut Kiai Haji Aceng Zakaria, dakwah tulis memiliki suatu kekuatan tersendiri dalam mengajak mat'u. Sebab secara tidak langsung, mat'u yang membaca karyanya memiliki pemikiran tersendiri dalam menanggapi suatu permasalahan maupun perdebatan, dalam menetapkan hukum yang sesuai dengan koridor Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga dapat menjadi referensi dalam menciptakan karya yang baru, serta menjadi pegangan dalam memperdebatkan suatu masalah. Metode ini telah diaplikasikan pada zaman Rasulullah, karena pada saat itu tradisi tulis-menulis sudah berkembang. Terbukti ketika Rasulullah menerima wahyu, beliau langsung memerintahkan kepada para sahabat yang memiliki kemampuan untuk menulis wahyu yang diterimanya. Bentuk-bentuk dakwah tulis. Yang pertama, melalui tulisan. Bentuk melalui tulisan ini adalah metode berdakwah dengan bil qalam yang paling mendasar, di mana para penulis atau ulama, kiai, dan para pengarang kitab menyajikan dalam bentuk seperti kitab kuning dan berbagai kitab karangan untuk dipelajari serta dikaji oleh para pelajar, santri, maupun yang lainnya. Yang kedua, melalui media cetak. Contohnya seperti koran, majalah, tabloid, banner, pamflet, stiker, dan lain-lain yang mengandung unsur Islam sehingga dapat diterima dengan mudah oleh pembacanya. Yang ketiga, melalui Instagram. Seiring dengan kemajuan teknologi, berdakwah bisa melalui Instagram. Dengan memanfaatkan Instagram sebagai media dakwah, dapat mempermudah penyampaian pesan dakwah kepada mat'u yang lebih banyak. Berdakwah melalui Instagram memiliki beberapa kelebihan, yaitu seperti tidak terhalang oleh ruang dan waktu, dakwah menjadi lebih variatif, jumlah pengguna internet semakin banyak, dan hemat waktu. Yang keempat, melalui surat kabar. Keunggulan dari surat kabar yaitu mudah dijangkau masyarakat, harganya relatif murah dibandingkan dengan media lainnya. Ciri khas dari media cetak yaitu dapat dibaca berulang kali, pesannya dapat diterima oleh ratusan, ribuan, bahkan jutaan orang pembaca dalam waktu yang hampir bersamaan, sehingga dapat dipahami dengan baik. Ada 4 strategi atau upaya yang dilakukan oleh para penulis agar dakwah bil qalam ini dapat berhasil. Di antaranya yaitu 1. Memegang prinsip-prinsip dakwah Islam. Berdasarkan makna dan esensi dakwah serta kenyataan di lapangan, juga adanya aspek normatif tentang dakwah yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah.
maka seorang penulis selayaknya memegang beberapa prinsip dakwah. Adapun prinsip itu yang dijadikan pedoman penulis adalah: 1. Memiliki agenda, kemudian tetap dalam kesalehan dan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Yang kedua, selalu membekali diri dengan rajin dan pandai membaca. Seorang penulis dituntut untuk selalu tahu akan informasi yang sedang berkembang, karena hal ini merupakan bekal untuk menjadi penulis yang sukses. Modal yang paling mendasar dan fundamental yang harus dimiliki oleh seorang penulis adalah rajin membaca atau kutub buku, dalam artian juga mencermati buku, bukan hanya apa yang dibicarakan atau diulas, tetapi juga bagaimana penulis mengungkapkan pemikirannya dalam bentuk tulisan. Pada saat menulis, di samping memikirkan isi, juga berusaha sebagaimana cara menulis yang baik, gaya bahasa penulisan dan kerangka tulisannya, sehingga menjadi tulisan dakwah yang benar-benar dapat dipublikasikan dan dapat menyentuh pembaca. Yang ketiga yaitu tidak tergesa-gesa dalam proses penulisan di media cetak. Dalam proses menulis, agar hasilnya benar-benar maksimal, maka seorang penulis tidak terburu-buru, harus dilakukan tahap demi tahap. Tahapan-tahapan tersebut mulai dari mencari berita, menyajikan berita, mengedit berita, sampai ke penerbitan. Pada proses menulis juga dibutuhkan tahapan-tahapan di mana itu semua membutuhkan kesabaran. Artinya ketika menulis pun ditempuh mulai dari penemuan ide, menentukan topik bahasan, membuat judul, kerangka tulisan, menyiapkan referensi, kemudian diedit sebelum dikirimkan kepada penerbit. Semua proses dilakukan tahap demi tahap dan diimbangi dengan kesabaran, sehingga tulisan yang akan disampaikan ke pembaca sesuai dengan tujuan dari dakwah tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu menerapkan keilmuan jurnalistik pada tulisan yang disajikan. Menulis adalah upaya penuangan segala informasi, baik dalam bentuk pikiran, gagasan, perasaan, ataupun pengalaman ke dalam bentuk tulisan. Ilmu jurnalistik bagi seorang penulis pemula hanyalah cukup untuk dimengerti. Yang paling penting adalah mempraktekkan ilmu tersebut. Ilmu jurnalistik yang diterapkan oleh penulis mulai dari cara menulis, pola penulisannya, penggunaan bahasa, dan lain sebagainya. Hal tersebut merupakan sesuatu yang harus dimiliki oleh seorang penulis dalam menuangkan pesan-pesan dakwah ke dalam tulisan. Jadi kesimpulannya, metode dakwah tulis adalah cara atau jalan yang harus dilalui untuk mencapai suatu tujuan. Dalam bahasa Yunani, metode berasal dari kata metodos, artinya jalan, yang dalam bahasa Arab disebut torik. Metode berarti cara yang telah diatur dan melalui proses pemikiran untuk mencapai suatu maksud. Sedangkan dakwah tulis secara terminologi yaitu suatu upaya menyeru manusia dengan cara bijaksana kepada jalan yang benar sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala melalui seni lisan. Bentuk-bentuk dakwah bil qalam yaitu melalui tulisan, melalui media cetak, melalui Instagram, melalui surat kabar. Ada 4 strategi yang dilakukan oleh penulis agar dakwah bil qalam dapat berhasil, yaitu memegang prinsip-prinsip dakwah Islam, selalu membekali diri dengan rajin dan pandai membaca, tidak tergesa-gesa dalam proses penulisan di media cetak, dan menerapkan keilmuan jurnalistik pada tulisan yang disajikan. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan. Jika ada kurang dan salahnya, mohon maaf. Dan jika ada salah-salah kata, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.